Bab 025. Adriana dan Alessia terkesima. Adriana memerintahkan pengawal yang lain untuk menghajar Boril sementara ia menarik tangan Aprilia untuk keluar dari arah sana. Cepatlah. Aprilia berkali-kali menengok ke belakang di mana Boril sendirian melawan ke-8 pengawal ibunya. Hingga hanya menjadi tontonan orang. Sampai di depan toko, "Tunggulah di sini. Kita sudah aman. Mama akan mengambil mobil di sana ya." Aprilia hanya mengangguk. Ia tak tahu harus bagaimana. Seharusnya dia senang karena terbebas dari Boril. Namun ada perasaan mengganjal di hatinya. Bagaimana kalau Boril terluka atau bahkan bisa lebih parah dari itu? Karena dia hanya seorang diri. Di tengah lamunannya, sebuah mobil berwarna hitam datang ke depannya. Lalu seseorang membukakan pintu dari dalam. Tanpa pikir lama, Aprilia pikir itu adalah mobil ibunya karena sama persis. Setelah sampai di dalam mobil, Aprilia bersender pada jok belakang. Melepaskan penat dan lelahnya. Sungguh ia tak menduga akan bertemu dengan Boril di sini. Ia masih sama. Hanya wajahnya terlihat lelah dan tak terurus dengan kumis, bulu-bulu halus di pipi serta jenggot yang dibiarkan tak terawat. Aprilia menggelengkan kepalanya tak mau lagi mengingat itu semua. Ia mengedarkan pandangannya. Mobil ini terasa berbeda. Ia menegakkan tubuhnya dan melihat bukan Adriana yang berada di balik kemudi. Melainkan seorang pria. Cisei. Dov mia madre. Siapa kamu? Di mana ibuku? Sonoil tuo autista. La signora seguirá presto, saya sopir Anda. Nyonya akan segera menyusul. Ucap Alex sambil tersenyum hormat pada Aprilia. 4 orang tumbang sudah. Boril menatap ke-6 pengawal yang lain. Percaya diri sekali mereka ingin menangkap Boril yang mereka pikir akan kalah karena jumlah mereka yang banyak, tapi ternyata mereka salah, orang yang mereka hadapi ternyata pandai bela diri. Meskipun sebenarnya sudah lama dia tak mengasah kemampuan bela dirinya seperti Muay Thai dan Taekwondo. Sehingga ada beberapa gerakan yang terlupa. Namun untunglah di saat genting seperti ini lupa gerakan ternyata tidak menjadi masalah, yang penting tenaganya masih cukup kuat untuk melawan 6 orang lagi. Dia dikepung oleh 6 orang berpakaian serba hitam dan anehnya orang-orang di sekelilingnya malah pergi. Mereka tak ingin ikut campur dengan urusan orang lain. Terlebih dengan banyaknya orang berpakaian serba hitam yang sepertinya berasal dari golongan atas sehingga mereka tidak berani untuk angkat bicara apalagi mencampuri urusan. Salah-salah mereka kena imbasnya. Berbeda halnya dengan Indonesia, jika ada kejadian seperti ini, maka pasti divideokan dan masuk media sosial. Oh bukan. Maksudnya pasti Boril sudah ditolong dan perkelahian ini tidak akan lama. Melihat tak ada tanda-tanda para pengawal tersebut untuk menyerah, Boril yang melawan mereka dengan tangan kosong kemudian mengangkat lutut sedikit lebih tinggi di depan tubuh, menaruh kepalan tinjunya di depan dada, kuda-kudanya sangat sempurna. Ke-6 pengawal itu berpandangan. Mereka serentak bergumam. Muay Thai? Mereka tak siap dengan serangan pria 40 tahun itu. Boril menendang dan menghajar satu lawan di depannya. Terus seperti itu sampai 3 orang gugur begitu saja. Gerakan mereka yang sama sekali tak mengerti ilmu bela diri, jelas sangat mudah dipatahkan Boril. Cih, segitu saja kemampuan kalian. Antonio cuma buang-buang uang saja memperkerjakan kalian. Boril mengiunkan tangannya sambil tersenyum sinis memanggil kedua pengawal yang tersisa untuk maju melawannya. Di saat itulah mereka dikejutkan dengan kedatangan Adriana yang terlihat sangat kesal. "Mana Alessia?" tanya Adriana dengan nafas memburu dan mata merah menyala menahan amarah ketika dia datang untuk menjemput putrinya di tepi jalan. Ternyata Aprilia sudah tidak ada dan Adriana yakin kalau Aprilia pasti masuk lagi ke dalam kebun. "Manaputri kau?" bentak Adriana lagi. "Kamu yang membawanya lari, ibu mertua, dan sekarang nuduh saya."
Seharusnya saya yang tanya sama kamu. Balas Boril tak kalah kesalnya. Adriana lalu mengedarkan pandangannya. Ia bertambah sangat kesal ketika mendapati para pengawalnya terkapar tak berdaya di atas tanah dan tak perlu menanyakan lagi apa penyebabnya selain pria yang menurutnya sangat kurang ajar yang tengah berdiri di depannya saat ini. Spesifikasi untuk menjadi seorang asisten CEO selain berpenampilan menarik juga harus mempunyai kemampuan bicara dalam beberapa bahasa asing. Ada satu hal lagi yang harus dimiliki yaitu ketepatan mengambil keputusan ketika sang atasan terdesak dan tidak bisa menginstruksi karyawan. Alex ikut Bayu sejak 7 tahun yang lalu. Suka duka ia alami. Pria berusia 29 tahun itu sudah bertekad untuk mengabdikan diri kepada keluarga Rohichan karena sejak kecil ia mendapatkan beasiswa di yayasan milik keluarga Rohichan sampai akhirnya dia juga mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi di Jakarta. Lepas menjadi sarjana, keberuntungan Alex terus membuntuti. Ia diminta Bayu untuk menjadi sekretaris sekaligus asistennya. Alhasil Alex pun sangat dekat dengan keluarga ini. Meski sebagian pekerjaannya dihabiskan di Jerman. Terdidik cekatan sedari muda, Alex Sarjono sudah terbiasa melihat situasi dan keadaan pimpinannya meski kini sudah bukan Bayu lagi. Saat ia melihat Boril dikepung oleh banyak orang berpakaian hitam sejatinya Alex akan ikut menolong Boril. Namun saat itu dia mendapatkan kode dari bosnya lewat lirikan mata. Berkali-kali Boril melirik pada Aprilia dan Adriana. Akhirnya Alex pun mengerti untuk segera pergi menyusul Aprilia. Nyonya sama saya Pak. Siap ke mansion. SEND. Begitulah bunyi pesan yang dikirimkan Alex pada Boril. Saat ia akan membukakan pintu untuk Aprilia karena mereka sudah sampai di depan sebuah mansion besar yang sangat indah di tepian pantai. Udara malam dengan angin yang berhembus cukup kencang malam ini, membuat nyiur pohon palem yang berderet di sepanjang jalan menuju mansion seolah melambai memanggil orang untuk masuk ke dalam mansion. Aprilia merapikan anak rambut yang keluar dari ikatan cepolnya. Ia merasakan sapuan angin yang sangat lembut menerpa wajahnya saat baru turun dari mobil. Ia memperhatikan mansion mewah di depannya ini. Sejak dirinya tahu bahwa ia adalah putri bangsawan bernama Alessia Casano, Aprilia tidak pernah menyangka kalau kekayaan ayahnya ternyata sangat banyak. Buktinya saja mansion ini terlihat sangat mewah. Sama dengan yang beberapa bulan ia temati. Namun, tiba-tiba saja Aprilia mengerutkan keningnya kenapa dia dibawa ke sini. Bukan ke rumah. Dove Guesto. Di mana ini? Tanya Aprilia pada Alex. Pria itu kemudian menundukkan badannya sedikit sebelum menjawab pertanyaan. Dari sang nyonya. Mohon maaf Tuan menyuruh saya untuk membawa nyonya kemari. Orang Indonesia. Aprilia cukup terkejut. Setelah sekian ia berada di Italia dan kini dia bertemu dengan saudara sebangsanya. Benar nyonya, perkenalkan saya Alex Sarjono, putra asli Brebes. Oh. Aprilia menganggukkan kepalanya tanda mengerti kemudian Alex mempersilakan sang nyonya untuk masuk. Silakan nyonya. Saya tadi dapat pesan dari Tuan untuk mempersilahkan nyonya beristirahat dulu sebentar lagi Tuan akan kemari. Aprilia lalu menganggukkan kepalanya karena yang dia pikir Tuan yang dimaksud oleh Alex adalah Antonio Casano, ayahnya. Sedangkan yang dibicarakan oleh Alex tentu saja adalah Boril Fabian Rohichan. Aprilia pun berjalan melewati Alex, yang dalam hati kebingungan sendiri. Ibu bos polos amat ya. Gak ada curiga-curiganya gitu. Aprilia masuk menapaki jalan setapak yang sekelilingnya terdapat lampu-lampu taman yang indah namun temaram. Suara debut ombak terdengar sangat jelas. Sepertinya tembok belakang mansion ini bersebelahan langsung dengan tepian pantai. Sungguh bangunan yang indah sekali dan Aprilia mengira pasti harganya sangat mahal. Keduanya pun sampai ke dalam mansion yang sama indahnya dengan pemandangan di luar.
Bangunan klasik di kota tua Roma yang berada di pesisir pantai memang sangat indah dan menakjubkan. Hingga Aprilia sangat larut menikmati indahnya mansion ini. Maaf Nyonya. Anda silakan beristirahat dulu. Kamar Anda sudah dipersiapkan. Aku mau nunggu papa sama mama dulu. Bersamaan dengan itu, karena suasana mansion yang sangat tenang sampai-sampai suara deburan ombak saja terdengar, Aprilia dan Alex mendengar suara ketukan langkah sepatu menuju ke arah mereka. Aprilia tersenyum mengira ayah atau ibunya yang datang. Semakin lama langkah itu semakin dekat. Senyuman di wajah Aprilia memudar. Bukan Antonio Cassano. Bukan pula Adriana yang hadir di sana. Melainkan seorang pria yang lagi-lagi datang meski mati-mati ingin ia hindari. Aprilia mengepalkan tangannya. Wajahnya mengeras. Ia telah ditipu. Alex memberi salam dan membungkukkan bagian tubuh atasnya ketika Boril datang membuat Aprilia melotot dan baru mengerti apa yang terjadi. Kalian bekerja sama. Sayang. Jangan mendekat. Kalian penipu. Pinta Aprilia mencoba menghentikan langkah Boril yang berjalan menuju ke arahnya. Aku bilang jangan mendekat. Namun bukan Boril namanya jika tak keras kepala. Ia tetap memajukan langkahnya. Sehingga Aprilia kesal dan memutar langkahnya berlari menjauh dari Boril. Boril membelalakan matanya. Sayang, jangan lari-lari. Kamu lagi hamil. Tak peduli dengan peringatan suaminya, Aprilia tetap berlari ke arah keluar sambil memegangi perutnya. Alex yang melihatnya jadi panik dan ngilu sendiri melihat perempuan yang sedang hamil tersebut berlari ke sana kemari menghindari suaminya sendiri. Nyonya jangan lari. Aduh. Ayu, Mas Gak akan ngejar. Janji. Tolong berhenti. Boril menghentikan langkahnya namun Aprilia tak mendengar dia malah mempercepat laju larinya menuju ke arah pintu kaca yang terbuka. Namun tiba-tiba saja perutnya kram. Dia berhenti karena merasakan sakit pada bagian perut dan mengadu sambil membungkukkan badannya. Ayu. Boril lari mencapai istrinya. Dia bingung harus bagaimana. Mas, perutku. Kenapa? Kenapa Ayu? Aduh. Boril dan Alex panik sendiri. Mereka tidak tahu harus apa. Sedangkan Aprilia terus membungkuk sambil memegangi perutnya karena merasakan sakit di sana. Mas. Iya sayang. Lex. Telepon dokter. Cari dokter. Oh. Baik Pak. Alex pun langsung bergegas keluar untuk menelepon dokter. Sementara Boril mendekati istrinya sambil mencoba menolong. Meski ia tak tahu harus bagaimana. Ia takut terjadi sesuatu pada kandungan istrinya. Mas. Tenaga Aprilia melemah dan akhirnya dia pun jatuh pingsan namun sebelumnya Boril sudah menangkap tubuhnya. Hingga ia tak sadar dalam pelukan Boril. Yu, bangun. Bangun sayang. Ngehah. Suara lenguhan yang terasa seperti menahan sakit itu terdengar sangat lembut di telinga sulung dari Rohichan bersaudara. Ia pun mengalihkan perhatiannya dari resep dokter yang dibacanya barusan. Beberapa menit yang lalu Dokter Valentina datang untuk memeriksa Aprilia. Dokter cantik itu mengatakan kalau kram pada perut umum terjadi jika sang ibu hamil berada pada trimester kedua kehamilannya dan disebabkan karena terlalu banyak bergerak. Serta juga tekanan pada pikirannya. Namun beruntung karena kram yang dialami oleh Aprilia termasuk dalam kategori tidak berbahaya baginya dan juga sang janin. Sehingga Dokter Valentina hanya memberikan resep vitamin yang harus diminum secara teratur dan juga suplemen makanan untuk menambah daya tahan tubuhnya. Dokter itu kemudian pamit pergi dengan meninggalkan catatan obat yang membuat Boril geram. Karena ada tulisan call me dan nomor telepon di sebalik resepnya. Setelah mengingat apa saja yang harus dibeli, Boril segera merobek resep itu sebelum dibaca Aprilia. Nanti terjadi perang dunia ketiga. Istrinya kan sangat pencemburu.
Boril takut kalau nanti Aprilia berpikiran yang macam-macam. Lagi pula dokter centil itu tidak tahu malu bukankah yang diperiksa itu adalah istri Boril dan sempat-sempatnya dia menggoda. Untunglah Boril bukan suami mesum yang jelalatan melihat perempuan cantik. Dia bersumpah kemesumannya hanya dihabiskan untuk Aprilia seorang. Selesai sudah masa-masa merananya 6 bulan terakhir ini. Sekarang waktunya bersenang-senang. Seperti Alex yang sedang berbunga-bunga sekarang karena mendapatkan hadiah bebas memilih mobil BMW manapun yang ia mau di bengkel Boril. Sebagai bonus karena telah berhasil dalam misi menjemput sang permaisuri. Perkara diterima atau ditolak, itu urusan nanti. Aprilia kini masih terbaring di atas ranjang bak bidadari baru bangun tidur. Terdengar suara tarikan nafas. Cukup panjang yang kadang terputus. Dengan kedua alis yang bertaut, kelopak netra abu-abu itu perlahan terbuka sayu. Aprilia mengumpulkan kesadarannya namun pusing dan rasa sakit yang mendera perutnya masih terasa membuatnya kesulitan bahkan hanya untuk sekedar menarik nafas. Sudah baikan. Aprilia melotot. Refleksia menundukkan tubuhnya ketika melihat Boril duduk menghadapnya di ranjang yang sama dengannya. Aprilia bersumpah ia melihat kembali senyum itu. Jenis senyum nakal alias cabul. Apalagi mata Boril sedari tadi terus menyapu tubuhnya. Kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Aku jijik, bukannya sakit hati. Si mantan duda Araban itu malah tersenyum manis. Aura ibu hamil memang beda ya, marah aja kelihatan, seksi. Wajah Aprilia memerah. Ia merasa diejek oleh Boril. Kemarahannya tak dianggap. Hubungan kita sudah selesai mas. Seharusnya mas gak boleh begini. Biarkan aku bahagia dengan keluarga. Bagaimana aku bisa melepaskanmu, kalau kamu sendiri terpaksa pergi. Aprilia mengerutkan keningnya. Lagi-lagi ia melihat senyum Boril. Boril mendekatkan wajahnya pada telinga Ayu lalu berbisik. Malam itu, Mas Gak mimpi. Kamu memang datang ke ruko dan kita bercinta sayang. Ucap Boril dengan sensual sambil mencium lembut pipi istrinya. Setelah itu ia pandangi wajah Aprilia yang makin merah penuh amarah. Dia mendorong dada Boril. Mas keterlaluan. Mas selalu memaksakan kehendak sendiri. Tanpa bertanya sama aku. Aku maunya apa? Ini hidup aku. Kenapa kalian selalu memaksakan kehendak kalian? Aku benci kamu mas, aku benci, aku mau pulang. Aprilia memukuli dada Boril yang dibiarkan saja olehnya. Ia terima pukulan itu. Bahkan lebih dari ini ia sanggup. Andai bisa menebus semua dosa-dosanya kesakitan dan siksaan apapun akan dia terima. Tapi jangan pisahkan dia dengan Ayu lagi. Jangan pisahkan dia dari anaknya lagi. Karena Boril sangat terguncang. Bukankah akan selalu ada kesempatan kedua bagi orang yang mau berubah? Biarlah ia egois. Biarlah ia arogan. Biarlah dunia membencinya. Ia tak akan peduli. Karena perpisahan dengan orang yang paling dicintai adalah penderitaan terbesar dalam hidup ini. Sehebat apa pria itu? Sampai seluruh pengawal kita babak belur begitu. Murka Antonio ketika melihat pengawalnya pulang dengan kondisi wajah yang mengenaskan. Bahkan beberapa di antaranya mengalami patah tulang. Aku gak ngerti dan yang lebih gak ngerti lagi, kemana Alessia pergi. Adriana terlihat sangat panik. Berkali-kali ia mundur mandiri sambil menghapus air matanya. Dia benar-benar kehilangan jejak Alessia. Ponsel Alessia tak aktif. Sungguh Adriana sangat khawatir melebihi apapun karena trauma bayang-bayang kehilangan Alessia kembali menghantuinya. Setelah tadi dia kembali ke dalam toko bunga hanya menemukan Boril dan juga beberapa pengawalnya yang babak belur dihajar oleh pria tersebut tanpa tahu di mana keberadaan Alessia yang tiba-tiba saja menghilang di tempat parkir. Pasti diculik si bodoh itu. Terka Antonio dengan geram. Apa kamu yakin tadi dia pergi sendiri naik taksi?
Tanya Antonio lagi pada Adriana. Aku yakin sekali padan dia juga terlihat sangat panik ketika tahu kalau Alessia ternyata hilang, malah dia sempat marah sama aku. Antonio menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya kalau dia tidak terlibat dalam hilangnya Alessia saat ini karena bagaimana mungkin tiba-tiba saja dia datang ke Roma. Seolah tahu bahwa Alessia berada di sana. Antonio kemudian teringat sesuatu. Atau jangan-jangan mereka ada janjian bertemu karena kita sudah meminta kepada pemerintah Italia untuk membuat jarangan keluarga Rohichan menginjakkan kaki di Milan sehingga mereka mencari kesempatan untuk bertemu di kota yang lain. Tidak, Pak. Aku tahu putriku sangat membenci pria itu dan dia tidak mungkin ingin menemuinya. Aku yakin si bodoh itulah yang mencari tahu keberadaan Alessia dan di saat kita lengah dia menculiknya. Adriana menangis kembali mengingat putrinya belum sampai ke rumah. Dia takut terjadi sesuatu yang buruk lagi terhadap Alessia. Dia lalu duduk di atas sofa. Ya Tuhan, tolong selamatkan putriku, lindungilah dia dimanapun berada ya Tuhan. Lirih Adriana yang terdengar sangat pilu di telinga sang suami. Walau bagaimanapun dia adalah saksi betapa terluka batinnya Adriana selama ini setelah ditinggal oleh Alessia karena kasus penculikan tersebut dan Antonio sangat tidak ingin hal yang sama terjadi kembali.